Halo, shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah anak GKI Muntilan. Anak-anakku, pada pagi hari ini bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Kita pagi ini akan beribadah ditemani dengan Bu Tina dan Kak Hiskia. Nah, kita akan memulai ibadah ini. Anak-anak sudah siap? Kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Puji Tuhan, kita semua bersemangat memuji Tuhan. Kita akan tetap bekerja di ladang Tuhan. Kita akan terus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita, akan membimbing kita. Anak-anak di rumah juga tetap harus semangat untuk Tuhan ya. Kita mau membuka sekolah minggu ini dulu dengan berdoa. Anak-anak, siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan, kami berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kami semua boleh mendapatkan kasih Tuhan, rahmat Tuhan dalam ibadah ini. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak, kita lanjutkan dengan lagu Jangan Lelah. Yang semangat ya nyanyinya. Ayo Kak Hiski. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
bersyukur saat ini masih bisa bersama-sama, diberi kekuatan, diberi kesehatan ya anak-anak ya, untuk bisa beribadah. Waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita dengan mengangkat pujian, ku ingin dengar cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Talenta. Kak Talenta dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Talenta. Nah, pada pagi hari ini kakak pengen bercerita dengan adik-adik. Cerita kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, di mana kita bisa mendengar cerita tentang Nabi Elia dan muridnya yang bernama Elisa. Nah, begini nih ceritanya. Setelah bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, Nabi Elia kembali bersemangat. Dia sudah tidak merasa lelah ataupun takut lagi, karena sekarang dia tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Nabi Elia pun segera berangkat dari Gunung Horeb dan sampailah dia di sebuah desa di dekat Sungai Yordan. Di sana, Elia bertemu dengan seorang anak muda yang sedang membajak ladang dengan lembu-lembunya. Namanya adalah Elisa. Pada saat itu juga, Nabi Elia teringat akan perintah Tuhan. Urapi Elisa untuk menggantikanmu. Nabi Elia kemudian mendekati Elisa dan memakaikan jubahnya ke pundak Elisa. Pada zaman Alkitab dulu, memakaikan jubah kepada orang lain berarti kamu meneruskan kuasa dan wewenang yang kamu punyai kepada orang yang kamu pilih. Wah, tentunya Elisa sangat terkejut. Tetapi Elisa juga merasa bangga karena dia telah dipilih oleh Nabi Elia. Tetapi sebelum mengikuti Nabi Elia, Elisa berkata, "Izinkanlah aku berpamitan dengan orang tuaku dulu, lalu aku akan melayani Bapak Elia." Nabi Elia pun mengangguk, memberikan izinnya. Nah, untuk mengadakan perpisahan dengan keluarganya, Elisa menyembelih lembu yang dia pakai untuk membajak. Bahkan, dia juga memakai alat bajaknya sendiri untuk dijadikan kayu bakar. Ini adalah tanda bahwa Elisa tidak akan kembali ke rumahnya dan akan melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Dan dengan ini,
Nabi Elia sekarang memiliki pengikut yang setia. Dimanapun Nabi Elia berada, di sana pun Elisa juga ada. Saat Nabi Elia berkata, "Aku akan pergi ke Betel. Kamu tidak usah ikut ya." Elisa menjawab, "Tidak, aku harus ikut." Di lain waktu, Nabi Elia berkata lagi, "Aku ada urusan di Yeriko. Kamu di sini saja, tidak usah ikut." Namun Elisa menjawab, "Tidak, pokoknya aku akan tetap ikut." Begitulah setianya Elisa kepada Nabi Elia. Setelah urusan di Yeriko selesai, mereka kembali sampai di tepi Sungai Yordan. Tetapi karena tidak ada perahu untuk menyeberang, Nabi Elia melepas jubahnya, melipatnya, dan memukul jubahnya ke arah air. Pada saat itu juga, Sungai Yordan berhenti mengalir sehingga mereka bisa berjalan di atas tanah kering. Dan begitu mereka sampai di seberang, Sungai Yordan kembali mengalir. "Sebelum aku diangkat, apa yang kamu minta?" tanya Nabi Elia kepada Elisa. Aku mau minta 2 bagian dari rohmu," jawabnya. Yang dimaksud Elisa adalah dia meminta kuasa 2 kali lipat dari Nabi Elia. Permintaan kamu itu sangat sulit. Tapi kita lihat saja. Permintaanmu akan terpenuhi jika kamu bisa melihat aku diangkat ke surga, kata Nabi Elia. Saat mereka sedang berjalan-jalan sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah sebuah kereta kuda yang menyala-nyala dengan api. Sebelum Elisa dapat berkutik, Nabi Elia terlihat menaiki kereta tersebut sebelum angin badai bertiup dengan dahsyat dan membawa kereta api tersebut kembali ke surga, meninggalkan Elisa yang masih terdiam di tempat. Matanya melotot ke langit, di mana Nabi Elia sudah menghilang. Beberapa saat kemudian, Elisa berhasil menenangkan diri. Dia memungut jubah Nabi Elia yang tertinggal di tanah dan beranjak untuk kembali ke kota Yeriko. Tetapi Elisa harus menyeberangi Sungai Yordan dulu. Mengingat apa yang dilakukan Nabi Elia, Elisa memukul jubah itu ke air, dan sama seperti sebelumnya, Sungai Yordan berhenti mengalir sampai Elisa berhasil menyeberang. Dan di seberang sanalah Elisa bertemu dengan nabi-nabi muda yang menyaksikan kejadian-kejadian luar biasa itu. "Sungguh, Elisa telah menjadi pengganti Elia," kata mereka sambil menyambut Elisa dengan penuh hormat. Nah, adik-adik, dari kisah ini tentunya kita dapat belajar dari Elisa. Dia bisa menjadi contoh bagaimana kita bisa setia terhadap orang tua kita. Terlebih lagi, Elisa juga mengajarkan kita untuk setia kepada Tuhan. Selain itu, Elisa juga mengajarkan kepada kita untuk berani melakukan hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke deh, sampai di sini dulu cerita kakak minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkannya. Sampai jumpa.
Terima kasih Kak Talenta buat firman yang sudah diberikan, sangat menguatkan sekali, sangat membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Anak-anak juga mengerti bagaimana menyiapkan hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan, untuk menerima setiap tugas-tugas yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Nah, kita akhiri dengan lagu Big or Small. Big or small, small and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, small and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Bersama Tuhan kita bisa. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.